Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Rizky Utami, nomor induk mahasiswa 1811240124. Baiklah, di sini saya selaku mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Saya di sini akan memaparkan materi tentang fungsi pengorganisasian atau organizing, di mana ini merupakan fungsi kedua setelah adanya fungsi perencanaan atau planning yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Sari Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan langsung saja untuk mengulas materi. Fungsi organizing atau disebut juga sebagai fungsi pengorganisasian merupakan suatu fungsi manajemen yang dibentuk setelah adanya fungsi perencanaan. Pada intinya adalah fungsi pengorganisasian tidak akan terjadi atau tidak akan terbentuk jika tidak ada atau belum adanya suatu fungsi perencanaan atau suatu rencana atau planning yang dilakukan. Pengorganisasian yaitu merupakan suatu pengelompokan orang-orang atau pembentukan pola bentuk suatu hal yang dibuat setelah tadi adanya perencanaan, baru ada pengorganisasian itu pengelompokan. Jadi setelah direncana adanya suatu pengelompokan orang-orang atau pola pengembangan, itu bisa berupa bentuk apa saja yang disusun secara sistematis atau terorganisasi. Itu digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau suatu perusahaan. Pada kali ini membahas tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi, tujuan dari pembentukan pengorganisasian itu terkhusus untuk suatu lembaga pendidikan atau lembaga formal. Jadi, setelah direncanakan adanya suatu bentuk pengorganisasian yang dibentuk guna mencapai suatu tujuan lembaga formal tertentu atau sekolah. Di sini sekolah yang dibahas mencakup sekolah pendidikan, sekolah dasar, atau madrasah ibtidaiyah. Baiklah, perlu diketahui pula bahwa di dalam pengorganisasian terdapat 5 prinsip. 5 prinsip itu adalah, baiklah, 5 prinsip tersebut, yang pertama prinsip spesialisasi kerja, di mana prinsip spesialisasi kerja itu adalah pembentukan pekerjaan. Jadi pekerjaan apa yang ingin dilakukan, itu semuanya diatur. Yang kedua yaitu prinsip otoritas atau wewenang, di mana di prinsip kedua ini wewenang suatu lembaga tertentu diatur agar sesuai dengan sistematika yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu prinsip rantai komando, di mana pada prinsip rantai komando di sini maksudnya adalah yang mana yang memimpin atau di dalam suatu supervisi administrasi dan supervisi pendidikan itu yang menjadi komando adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang memandu jalannya suatu lembaga pendidikan sekolah itu agar berjalan secara sistematis, terarah, dan teratur. Baiklah, yang selanjutnya prinsip yang keempat yaitu prinsip pendelegasian wewenang, di mana pada prinsip pendelegasian wewenang itu setiap wewenang itu diatur sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Yang terakhir yaitu prinsip rentang kendali, di mana pada prinsip rentang kendali itu prinsip-prinsip diatur sesuai dengan kendalinya masing-masing. Jadi pada prinsip rentang kendali itu dikendalikan sesuai dengan tugas-tugas yang telah didapat masing-masing. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari saya selaku pemakalah
Baiklah, saya akhiri dengan rasa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.